ya dengan ini teman-teman Kristen. Saya mau boleh nanya. Panggil aku kafir, boleh kau panggil apapun, tapi jangan panggil aku Islam. Nah, jawab boleh. Aku mau nanya tentang Alkitab. Silakan. Di Keluaran 23 ayat 7 sampai 8 itu di sana ayatnya menjelaskan perintah Tuhan dilarang membunuh. Kenapa Yesus itu dibunuh? Sorry, saya ketawa dulu ya. Saya juga ketawa. Silakan, siapa yang mau menjawab? Itu pertanyaan, kamu yakin kamu dalam keadaan sadar gitu loh? Nyambungnya apa gitu? Terus yang bunuh siapa gitu loh? Yang bunuh orang yang tidak bersalah. Enggak, kan Yesus tidak bersalah, kenapa dia dibunuh? Enggak, gini, menurut kamu yang bunuh Yesus siapa? Tentara Romawi. Yang menyerang Yesus? Orang Farisi. Orang Farisi yang menyalibkan Yesus, yang memaafkan itu, yang tentara Romawi. Nah iya, tentara Romawi, bukan orang Kristen. Ya kenapa dia dibunuh? Itu kan perintah Tuhan dilarang membunuh loh. Kan yang melakukan itu bukan orang percaya. Gini. Gimana? Itu coba tanya kabar Romawi. Kenapa dibunuh itu? Kenapa kamu nyadar? Kenapa pembunuhan itu dijadikan penembus dosa? Bahkan pembunuhan itu mengakibatkan dosa sebenarnya kan? Itu makanya yang membunuh itu bukan orang percaya, paham nggak? Iya, kenapa itu dijadikan ajang penebusan dosa? Padahal itu kan perbuatan dosa. Kok jadi ajang? Di mana? Dosa siapa ya? Itu keselamatan. Ini orang benar-benar unbelievable. Coba, di mana ayatnya? Enggak, di mana ayatnya itu ajang penebusan dosa coba? Yang menyatakan itu pembunuhan itu adalah ajang. 23 ayat 7. Coba baca itu dulu. Iya kan itu yang melakukan bukan orang percaya. Bukan. Enggak. Kamu tahu? Tunggu dulu. Jadi, kamu tahu yang firman satu aja yang mengatakan jangan membunuh itu kepada siapa? Coba. Kepada siapa? Itu perintah kepada siapa? Bukan, udah kena nih. Aduh. Coba. Kali orang ini. Bentar, diam dulu. Semua diam dulu. Diam dulu. Aduh, capek kali orang ini dikit-dikit report, nggak ngapa-ngapain di report. Ntar ya, makanya tertib lah ngomongnya. Begini nih yang kena. Aduh, gampang kali nih memang. Dengar nggak suara aku ini masih? Masih. Dengar, Fed. Karena ada bahasa itu, Pak. Bentar ya, ada bahasa yang apa itu. Ntar aku turunkan dulu ya. Enggak, gini, ku ajarin kalian. Kalau ada yang ngomong jangan timpa-timpanya rebutan. Ini gampang, sensitif ini. Jadi seolah-olah dari TikTok itu ngedeteksi kayak kita lagi berantem gitu loh. Kalau dia nanya, nggak usah satu aja ngomong. Jangan semua rebutan. Jangan gitu ya. Makanya aku suka tegas kayak gini nih. Gini nih. Udah restriction nih. Silakan Bang Irben. Tuh. Ya. Jadi gini bro, untuk memahami kematian Kristus, maka kamu harus memahami dulu yang namanya nubuatan dalam perjanjian lama. Nubuatan dalam perjanjian lama itu terbagi dua. Kenapa harus ada nubuatan? Bicara tentang program Allah bagi penebusan manusia dari kutu dosa. Kemudian bicara juga nubuatan itu kemahatauan Allah terhadap respon apa yang akan dilakukan oleh iblis di dalam membuat manusia supaya tidak memahami makna karya penyaliban. Di situ, jadi Tuhan sudah kasih tahu apa yang akan dilakukan iblis dalam menentang karya penebusan. Yang pertama, jadi ketika Yesus disalib itu membuktikan bahwa manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Maka Yesus melakukan berbuat ketaatan yang sempurna dengan menyerahkan nyawanya supaya di dalam ketaatan Yesus akibat dari ketidaktaatan Adam ini diampuni, dipulihkan. Akibat dari dosa itu manusia diperhamba oleh kedagingan, diperhamba dosa. Maka Yesus
harus, dan upah dosa itu kan maut. Maka Yesus harus mengalahkan dosa itu, mengampuni dosa itu, menebus manusia dari kutuk dosa yaitu maut, dengan cara Yesus harus mati. Jadi kematian Yesus menunjukkan bahwa Yesus berhadapan langsung dengan maut yang adalah sengat dosa. Di situ Yesus mengalahkan maut itu melalui kebangkitan. Jadi karena ketaatan Yesus yang sempurna mati di kayu salib dan kebangkitan Yesus berhadapan langsung mengalahkan maut itu, itulah yang membuktikan Yesus juru selamat. Kalau Yesus tidak mati, bagaimana Yesus berhadapan dengan maut secara langsung, face to face? Itu yang harus kamu pahami. Sekarang yang harus kamu renungkan. Banyak miliaran orang mati di dunia, tapi hanya satu kematianlah yang bisa menebus manusia dari kutu dosa, dari iblis, dari maut itu. Ada banyak orang yang sudah dikuburkan, masuk ke alam maut, tetapi hanya satu kebangkitan yang berkuasa mengalahkan maut itu, plus dia memiliki tubuh kemuliaan, dan dia naik ke surga. Gak ada yang lain yang mati langsung masuk surga, menjamin surga buat manusia. Itulah semua yang dilakukan iblis dalam peristiwa penyaliban, yang menipu melalui Yudas, adalah juga dengan para ahli Taurat, orang Farisi. Mereka semua dibutakan oleh ilah zaman. Mereka melakukan itu dalam ketidaktahuan mereka, dan Yesus berdoa untuk mereka, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan di Korintus ada dikatakan, mereka semua tidak tahu apa yang mereka lakukan, karena Yesus terbukti tidak berdosa. Tapi karena mereka dibutakan oleh nafsu mereka, dibutakan oleh kuasa kegelapan, dan iblis pun di sana masuk. Supaya apa? Supaya manusia tidak memahami esensi penyaliban. Maka Paulus menuliskan sebuah pengajaran tentang kematian Yesus. Memang pemberitaan tentang kematian Yesus salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kenapa? Kalau kamu menganggap bahwa kematian Yesus itu kebodohan, kamu sudah masuk perangkap iblis dan kamu binasa, maka kamu akan menganggap itu kebodohan. Jadi Paulus sudah menubuatkan itu. Justru kalau kau tanya kenapa Yesus harus mati begini, itu membuktikan bahwa nubuatan Paulus digenapi oleh kamu yang tersesat. Begitu kira-kira. Bukan begitu kira-kira, begitulah penjelasannya. Nanti ditambahkan. Pak Ben, jadi kan di Keluaran 23:7-8 itu kan dijelaskan dilarang membunuh orang tidak bersalah. Oke, kan yang membunuh, ya siapa yang membunuh? Yesus tidak bersalah, dan Yesus siapa yang membunuh kenapa Yesus? Dia harus Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Oke, saya tanya sama kamu. Kalau orang Indonesia ada pahlawan yang mati di medan perang, itu terbunuh sia-sia atau itu pahlawan? Bentar. Kata-kata itu tolong diganti dong. Ini sensitif soalnya. Pakai kata hilangkan nyawanya ya. Iya. Kan juga BDM, menghilangkan nyawanya. Kena. Aku dari distraction ini. Jadi dia sekali lagi ini bisa kena itu Bennett langsung. Lanjut. Kata menghilangkan nyawa aja. Lanjut. Jadi ketika seorang pahlawan kehilangan nyawa di medan perang, itulah pahlawan. Jadi bukan cara meninggalnya itu yang menjadi persoalannya, tetapi dampak dari cara meninggalnya itu yang menjadi intinya. Itu yang harus kau pahami. Nggak ada negara yang bersyukur terima kasih kepada penjajah atau kepada para musuh-musuh bangsa yang sudah menghilangkan nyawa mereka semua. Nggak ada. Apa disyukuri itu? Datang, mari kita buat hari pahlawan. Di hari pahlawan itu langsung pembicara mengatakan, kita bersyukur kepada para musuh-musuh bangsa yang telah menyelesaikan nyawa hidup mereka sehingga mereka mati dan mereka jadi pahlawan. Mulai besok mari bangsa-bangsa lain lagi datang menjajah supaya makin banyak pahlawan. Apa begitu cara berpikirnya? Cara berpikir kita tidak begitu. Cara berpikirmu itu cara berpikir orang bodoh alias gila. Cara berpikir orang normal justru berpikir,
inilah pahlawan kami. Dia mempertaruhkan nyawanya di medan perang demi kemerdekaan kami. Itu cara berpikir orang benar. Tapi cara berpikir orang gila. Maka bersyukurlah kepada penjajah yang sudah menembak mati mereka-mereka ini. Oh, para penjajah, terima kasih. Kamu orang gak normal kamu. Jadi cara berpikirmu itu cara berpikir simbolis. Bukan cara berpikir orang yang mau mengerti kebenaran. Kau bahaya kau. Cara berpikirmu persis cara berpikir setan. Iya. Cara berpikir simbolis. Oh, kamu itu. Itu jelas sudah apa itu? Melanggar. Kau jawab dulu. Pernah nggak memperingati Hari Pahlawan? Pemimpin upacara mengatakan, terima kasih untuk para penjajah yang sudah menghilangkan nyawa mereka-mereka ini. Oh, mari tepuk tangan untuk penjajah yang membunuh mereka. Ore, tepuk tangan. Tepuk tangan. Pernah dibilang kayak gitu? Coba, kau jawab dulu, pernah nggak upacara? Saya sering upacara peringatan Hari Pahlawan. Nggak pernah pembicaranya atau presiden bikin pidato. Mari kita bersorak untuk penjajah yang sudah membuat mereka meninggal sehingga mereka jadi pahlawan. Cara berpikirmu itu cara berpikir nggak beres. Perbaiki cara berpikirmu supaya kamu bertanya membangun dirimu. Aku tanya, itu kan kontradiksi semua itu. Mana ada kontradiksi semua? Coba pahlawan Indonesia yang meninggal, apa pernah disyukuri? Terima kasih untuk penembak mereka itu. Oh, bila penting dikasih apa? Medali kepada yang menembak dia. Kan cara berpikirmu nggak beres. Itu akibat dari salib tuh kenapa jadi penebusan dosa itu kan? Loh, justru itulah tadi yang ku bilang sama kau. Ketaatan yang sempurna itu adalah menyerahkan nyawa. Secara akal itu kan. Akalmu tidak ada masalahnya. Kalau akalmu tidak ada, kamu tidak akan mengikuti orang yang mati di alam kubur. Kamu pasti mengikuti orang yang mati dan sudah naik ke surga. Itu kalau kamu ada akal. Aku jawab ya. Sekarang, Pak Erben kan membunuh orang mengakibatkan dosa atau penebusan dosa. Kamu nanya lagi mau dijawab? Ya, saya jawab ya. Kamu tuh tidak tahu. Karena kamu tidak pernah membaca Alkitab dalam sistem kerajaan. Kalian nggak ngerti sama sekali. Ini nanti yang pengajaran saya mulai ajarkan. Ya, bahwa Alkitab itu ditulis dalam bahasa kerajaan. Saya kasih tahu kamu ya, Yesus itu, kenapa dia harus jadi manusia dan menebus dosa manusia? Karena di dalam Alkitab berkata, darah dibayar dengan darah, hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Dan untuk penebusan dosa, Imamat 17 ayat 11 berkata apa? Aku memberikan darah. Jangan minum darah apapun, kata Tuhan. Sebab aku telah memberikan darah. Fit, kamu bisa bacakan Imamat 17 ayat 11, Fit? Aku sambil bikin adonan nih. Fit? Ini dengar gak sih suara gua? Imamat 17 ayat 11. Apa kata Imamat 17 ayat 11? Jangan minum darah apapun. Sebab apa kata Tuhan? Aku telah memberikan darah sebagai pendamaian bagi nyawamu. Sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itu yang pertama. Dan kalau kamu baca, misalnya cerita tentang Daud dan Goliat. Ya, dalam satu peperangan, itu gambaran peperangan rohani. Itu hanya diperlukan satu orang perwakilannya saja. Gak perlu seluruh bangsa ikut maju. Demikian juga kalau kamu baca di dalam Alkitab kita. Adam yang pertama itu merupakan perwakilan manusia di hadapan Tuhan. Makanya dia bisa masuk di dalam Taman di Eden. Taman di Eden itu ada ruang Maha Kudus. Kamu udah ngerti? Imamat berapa Bu tadi? Masih mau dibaca nggak Imamat? Nggak usah, udah telat. Lanjut. Saya teruskan ya. Di dalam satu peperangan itu hanya diperlukan satu orang perwakilannya saja. Begitu dia kalah, maka seluruh bangsa itu akan kalah. Betul nggak Pak Erben? Yes. Makanya baca cerita Alkitab kita. Saya tuh sudah berkali-kali bilang sama Muslim, kalian tuh jangan cuma baca Quran. Quran itu ibarat drama Korea. Kalian cuma nonton seri 10. Baca seri 1
Goliat, maka seluruh orang Filistin kocar-kacir tunduk. Itulah sebabnya tadi saya dengar bicara tentang oneness. Oneness itu tidak mengerti sama sekali pembacaan Alkitab kita. Kemanusiaan Yesus sangat amat penting. Tadi di ruangan PC The King saya nggak masuk karena saya tadi lagi di luar. Ada orang yang bertanya, apa artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Saya kasih tahu kamu. Ketika bicara duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu mengutip Mazmur 110. Itu bicara a kingly priest. Bicara raja dan imam. Betul Pak Erben? Yes. Duduk di sebelah kanan, itu bicara Yesus sekarang itu sebagai seorang Adam. Kita tuh punya perwakilan seorang manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa, memerintah bersama-sama. Dan itu bicara selain seorang imam, juga bicara seorang raja. Raja itu duduk, Mesias itu duduk di sebelah kanan. Makanya Tuhan di Mazmur 2 berkata begini, ini bicara raja yang diurapi, Raja Mesias. Mintalah kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik kepunyaanmu. Dan ujung-ujung bumi menjadi milik pusakamu. Dan kamu akan memerintahkan mereka dengan gada besi. Ini bicara Raja Mesias. Makanya istananya Raja Daud itu di sebelah kanannya bait suci. Duduk di sebelah kanan, itu dia bicara memerintah sebagai raja, the king of a king. Dan itu bicara imam. Makanya kalau orang berdoa itu harus di dalam nama Yesus. Kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Karena kita bersembunyi, dikatakan we are united. Galatia 3 dikatakan we are united in Christ. Tuhan itu nggak lihat kitanya. Tuhan itu lihat Tuhan Yesusnya, imam besar kita. Nah, orang waris nggak ngerti prinsip ini. Mesias itu jelas memegang 3 jabatan, raja, imam, dan nabi. Mereka menolak Yesus sebagai nabi, mereka menolak Yesus sebagai imam yang adalah manusia. Imam itu harus dari kalangan manusia, karena Yesus itu mewakili manusia di hadapan Allah. Ketika ada satu orang Adam, makanya dikatakan nih, oleh karena pemberontakan satu orang Adam, yang pertama, dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Satu perwakilan ini kalah, maka seluruh kerajaan dunia ini diserahkan kepada kerajaan maut atau kerajaan kematian. Kalian tidak ngerti prinsip ini karena nggak baca Alkitab. Begitu ada satu orang Adam yang mengalahkan maut, dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Satu orang manusia ini mengalahkan maut dengan cara bangkit dari antara kematian. Maka dikatakan di dalam satu orang inilah betapa besarnya kasih Allah, maka kita dibenarkan di dalam anaknya. Kalian tidak mudeng ini, karena grand design Allah di dalam Alkitab ini berkali-kali saya mengatakan ya, rencana besar Allah di dalam Alkitab dengan rencana besar Allah di dalam Quran itu berbeda. Quranmu mengatakan tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab itu mengatakan bahwa Allah itu menghendaki manusia duduk di sebelah kanannya dan memerintah bersama-sama. Allah kita Yod-Heh-Vav-Veh itu adalah Tuhan di sorga. Manusia itu Tuhan di bumi. Anda tidak ngerti konsep ini, Anda tuh nggak ngerti konsep kerajaan. Makanya Yesus datang, itu dia mengembalikan lagi. Wahyu 3 ayat 21, Yesus berkata begini, barang siapa menang, maka ia akan duduk bersamaku di atas tahtaku, sama seperti aku pun telah menang dan duduk di atas tahta Bapakku. Betul Pak Erben? Yes. Dikembalikan lagi Allah dan manusia ini memerintah bersama-sama. Karena Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua mengambil alih. Dan Adam yang kedua dikatakan inilah yang turun dari sorga. Adam yang pertama bersifat jasmania, Adam yang kedua bersifat rohania. Adam yang pertama berasal dari bumi, tetapi yang Adam yang kedua berasal turun dari sorga. Because you are so stupid, kamu gak baca Alkitab. Kamu gak ngerti kata kitab Taurat. Kamu ngertinya cuma aku ini hambanya Allah, aku ini Abdul. No, kita tidak dijadikan Abdul. Kita itu dijadikan memerintah bersama-sama dengan Allah. Betul Pak Arben? Yes, Bu Guru, Cekku. Tidak mudeng-mudeng kalian. Duduk di sebelah kanan itu bicara a kingly priest. Itu bicara jabatan Mesias sebagai imam dan raja. Yohanes gak ngerti ini. Dia menolak kemanusiaan Yesus. Loh, kemanusiaannya itulah kita butuhkan. Ya, makanya dikatakan di 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yang menjadi mediator. Siapa? Yaitu manusia, Kristus Yesus, yang telah ditentukan Allah dari sejak semula untuk menjadi penebusan bagi kita. Dialah yang menjadi mediator antara Allah dan manusia. Dialah perwakilan Adam sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah tuh dia Yesus. Itu Adam kita, perwakilan kita di hadapan sidang ilahi yang dari surga. Dia tuh imam besar, kita tahu gak artinya imam? Imam itu mewakili bangsanya, jadi harus diambil dari kalangan bangsanya.
Karena dia seorang imam manusia, maka dia harus punya kodrat manusia. Gitu loh teman-teman, mudah nggak? Imam itu harus dari kalangan bangsanya, harus turut merasakan penderitaan kita, harus mengambil kodrat dan bagian yang sama. Makanya Alkitab berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka dia juga harus mengambil bagian yang sama. Dia dibuat menjadi seperti manusia, mempunyai darah dan daging sama kayak kita, dan dia dikatakan dia tidak malu menyebut kita saudaranya. Haleluya. Karena imam itu harus dari kalangan orang terdekat. Kamu baca kitab Rut yang cuma 4 pasal itu. Goel, seorang penebus itu harus saudara terdekat kita. Makanya dikatakan dia kakak sulung kita, dia yang sulung. Roma 8 ayat 29. Coba Fed baca Roma 8 ayat 29 Fed. Ini yang kalian tidak mudeng Uclim. Makanya baca kitab Taurat. Tak suruh berkali-kali baca kitab Taurat, bacanya drama Korea aja. Apa kata Roma 8 ayat 29 Fed? Makanya kalian juga mudeng konsepnya Alkitab. Ya, dan yang bisa menjadi penebus kita kalau kalian baca. Ya. Oke, baca dulu Roma 8 ayat 29. Habis itu Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Dengar nggak suaraku? Dengar nggak? Roma 8 ayat 29 kok itu Tofet? Oh, 29. Enggak, suara saya dengar kan ya? Enggak, 29 ya? Ini saya di lock gitu kadang kebuka locknya. Kira udah kebuka belum? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mereka yang dipilihnya dari semula, mereka Supaya ia- ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran Betul, anaknya. Supaya apa? Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara Jadi banyak saudara. anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia tuh kakak sulungnya kita, dia tuh bapak dari kemanusiaan baru. Dialah yang memberikan hidup kekal bagi kita. Kita tuh dulunya kita cuma lahir dari bapak kita yang lama, yaitu Adam. Dialah bapak dari segala kematian. Sekarang kita dilahirkan dari bapak kita yang baru, Yohanes 3. Kita tuh keluar dari Yesus, kita dilahirkan oleh darah, oleh air dan roh. Ngerti enggak? Roh kita itu lahirnya dari Yesus. Yesus itu bapak kekekalan kita. Orang Tuhan dilahirkan di mana ini? Kenapa BDS? makanya baca Alkitab, makanya